progres pembangunan jalan tol Jogja-Bawen yang terus berjalan, yang berlokasi di Desa Susukan, Margokaton, Seyegan, Sleman. Jalan tol ini sebagian dibangun di atas selokan Mataram. Tol Jogja-Bawen ini dibangun sepanjang kurang lebih 75 km dengan melewati dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sudah hampir 2 tahun proses pembangunan jalan tol ini berlangsung, khususnya di kawasan Kelurahan Margokaton. Di wilayah Margokaton, Seyegan, Sleman ini menjadi wilayah yang terdampak lebih banyak lahan sawah yang produktif daripada yang lahan pekarangan ataupun perumahan warga. Tak hanya itu, tepatnya ada di Desa Susukan, Margokaton juga terdapat makam yang akan terdampak pembangunan jalan tol ini. Di area makam Desa Susukan ini terdapat makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, yaitu makam Kiai Baidowi. Konon ceritanya, dulu pembangunan selokan Mataram ini menjadi berbelok karena menghindari makam tersebut. Ya, selokan Mataram atau saluran irigasi yang membentang dari Kabupaten Sleman hingga kota Yogyakarta ini mempunyai banyak cerita. Selokan Mataram ini dibangun sekitar tahun 1943 atau saat Yogyakarta masih di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wilayah Margokaton, Seyegan, Sleman ini berada di barat Jogja yang merupakan area awal yang dilewati selokan Mataram. Saat proses pembangunan selokan Mataram tersebut, makam Kiai Baidowi diperkirakan sudah ada di sana. Ya, tampak dari kejauhan terlihat jelas jika aliran selokan Mataram ini berbelok seperti menghindari bangunan makam. Menurut informasi dari warga sekitar yang juga masih terah dari Kiai Baidowi, karena beliau, keluarga, orang tua dan kakek neneknya dimakamkan satu cungkup bersama Kiai Baidowi, memberikan penjelasan bahwa dulu pembangunan selokan Mataram akan dibuat lurus. Namun dengan adanya makam yang dianggap aulia atau sosok yang dimuliakan oleh penduduk setempat, membuat hal itu tidak jadi dilakukan. Karena Kiai Baidowi ini semasa hidupnya menjadi pemuka agama di desa tersebut. Menurut informasi dari warga sekitar, patok kuning putih ini menjadi pertanda bahwa area tersebut terdampak oleh pembangunan jalan tol. Ada sekitar 50 makam yang akan dipindahkan. Namun untuk makam Kiai Baidowi yang berada di cungkup itu belum tahu kejelasannya apakah akan dipindah ataupun tidak, karena sesuai dengan garis tanah makam tersebut, untuk makam Kiai Baidowi tidak terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini. Terdapat cerita juga yang sudah turun-temurun. Konon dulu saat terjadi perang Jawa sekitar tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro mengirim beberapa utusan untuk meminta bantuan logistik berupa beras kepada Kiai Baidowi. Padahal Kiai Baidowi ini dulu bukan orang yang berada. Namun entah mengapa Pangeran Diponegoro meminta bantuan logistik kepada Kiai Baidowi. Lalu beberapa utusan dari Pangeran Diponegoro membawa 4 hingga 6 gerobak karung kosong yang hendak diisi beras. Alih-alih diisi beras, Kiai Baidowi menyuruh para utusan Pangeran Diponegoro untuk mengisi karungnya dengan pasir yang ada di sekitar sungai. Setelah karungnya terisi, para utusan tersebut kembali pulang. Konon saat dalam perjalanan pulang dan para utusan tersebut mengecek karung-karungnya, ternyata isinya sudah berbeda, berubah menjadi beras. Dan wallahu alam, semua ini terjadi atas izin Allah. Kisah tersebut sudah diceritakan secara turun-temurun, salah satunya oleh warga sekitar yang bernama Bapak Murtado, yang juga asli dari Desa Susukan. Orang tua, kakek, dan keluarganya juga dimakamkan dalam satu cungkup bersama Kiai Baidowi. Kisah tentang sosok pendahulu di makam itu hanya diturunkan secara lisan dari mendiang bapak dan kakeknya Pak Murtado. Pada buku Selokan Mataram dalam cerita dan fakta ada penjelasan singkat tentang tempat ini dari seorang narasumber yang bernama Jasmanto, yang merupakan tetua Kampung Margokaton. Disebutkan bahwa Kiai Baidowi merupakan tokoh terpandang sekaligus sosok yang jadi cikal bakal Padukuhan Susukan III. Diceritakan dulu area ini hanya untuk mengubur Kiai Baidowi dan keluarganya saja. Namun kini sudah beralih jadi pemakaman umum meski areanya terbatas. Cungkup yang menaungi beberapa nisan keluarga Kiai Baidowi menurut Pak Murtado juga baru dibangun beberapa tahun belakangan. Waktu terus berjalan.
pada masa lalu, makam Kiai Baidhawi menjadi lintasan pembangunan Selokan Mataram. Namun hari ini, tempat ini juga menghadapi pembangunan besar lain, yakni Jalan Tol Jogja-Bawen. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali terdapat penjelasan yang kurang berkenan ataupun ada masukan dalam konten ini, bisa disampaikan melalui komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Terus support channel Hobi Menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.